Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang apa itu ideologi fasisme. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Pina Latiana sebagai moderator yang akan membawa presentasi teman-teman sekalian. Oke, langsung saja materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nurul Insani. Kepada dia dipersiapkan. Perkenalkan, saya Nurul Insani. Saya di sini sebagai pemateri pertama di kelompok 4. Saya akan memaparkan terkait lahirnya ideologi fasisme. Sebelumnya, apa sih itu fasisme? Fasisme adalah ideologi politik yang ditandai dengan kepemimpinan militerisme, penghilangan hak-hak individu atas nama kebaikan negara dan ras, serta penyeragaman dan pengontrolan luar biasa terhadap masyarakat dan ekonomi. Fasisme muncul di Eropa pada abad ke-20. Gerakan fasis pertama muncul di Italia pada masa Perang Dunia Pertama. Yang melatar belakangi fasisme ada beberapa faktor, di antaranya krisisnya ekonomi, kekacauan politik, ketakutan terhadap komunisme, hingga nasionalisme ekstrim. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan munculnya ideologi fasisme. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada sebelumnya bersama rekan saya akan menjelaskan 5 poin penting latar belakang munculnya ideologi fasisme. 5 poin penting tersebut, yang pertama, ketidakpuasan terhadap politik yang ada; kedua, krisis ekonomi; ketiga, ketakutan terhadap komunisme; dan yang keempat adalah rasa nasionalisme yang ekstrim; serta yang terakhir adalah adanya ketidakpuasan terhadap perjanjian damai. Materi pertama akan saya bacakan tentang ketidakpuasan terhadap politik yang ada. Yang pertama di sini, perasaan ketidakpuasan adalah bahan bakar utama fasisme. Mengapa demikian? Ketika masyarakat merasa tidak puas dengan kondisi politik, ekonomi, atau sosial, mereka akan mencari jalan keluar. Nah, fasisme memberikan atau menawarkan solusi yang sederhana dengan cara memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Yang kedua yaitu krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat menciptakan kondisi yang sangat kondusif bagi munculnya ideologi fasisme. Keadaan ini di mana ketidakpuasan masyarakat menyalahkan pemerintah atas kondisi yang mereka alami dan mencari alternatif yang lebih radikal. Contohnya seperti revolusi, terorisme, dan anarkis. Yang ketiga di sini, fasisme sangat takut dengan komunisme. Kenapa demikian? Satu, perbedaan ideologi. Fasisme menekankan nasionalisme, hierarki, dan kepemimpinan, sementara komunisme mengutamakan egalitarisme, internasionalisme, dan kepemimpinan kolektif. Yang kedua, propaganda. Komunisme digambarkan sebagai ancaman yang akan menghancurkan peradaban dan merampas kebebasan individu lainnya. Empat itu adalah rasa nasionalisme yang ekstrim, di mana rasa nasionalisme yang ekstrim ini maksudnya adalah setiap negara ingin memperluas pengaruhnya terhadap negara lain dan ingin mempromosikan ideologinya. Dan yang kelima adalah adanya rasa ketidakpuasan terhadap perjanjian damai, yang dimana perjanjian damai itu adalah perjanjian Versailles, di mana itu berisi bahwa negara tidak boleh saling menyerang baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi di perjanjian damai tersebut berisi bahwa Jerman harus membayar ganti rugi perang, sehingga itu yang menyebabkan Jerman kala itu yang dipimpin oleh Adolf Hitler melakukan invasi ke Uni Soviet yang kala itu sedang dipimpin oleh Joseph Stalin. Mungkin sekian dari kami mengenai latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Aulia, pemateri ketiga. Di sini saya akan membacakan definisi fasisme.
Langsung saja, fasisme adalah ideologi politik yang mengedepankan kekuasaan negara secara otoriter, menolak demokrasi, dan seringkali mengedepankan nasionalisme ekstrim seperti yang ada di PPT. Ia menekankan pentingnya kesatuan dan loyalitas terhadap negara, seringkali dengan mengorbankan hak individu dan menekan oposisi. Fasisme juga cenderung menggunakan propaganda, kontrol media, dan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Ananta. Di sini saya adalah pemateri 4. Di sini saya akan membacakan dasar filosofis fasisme. Dasar filosofis fasisme adalah pandangan hidup atau filsafat yang menjadi landasan untuk memahami sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual. Dasar filosofis fasisme bisa menjadi landasan untuk berbagai hal seperti pendidikan, peraturan perundang-undang, dan pembentukan konstitusi. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofis yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan berisi konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia berpusat pada Pancasila. Yang kedua, peraturan perundang-undang. Landasan filosofis dalam pembentukan perundang-undang adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita quo. Yang terakhir, pembentukan konstitusi. Pancasila dan Undang-Undang 1945 menjadi landasan dalam pembentukan undang-undang yang dikemas dan dibentuk dalam landasan filosofis fasisme. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Octavia Febrianti akan menyampaikan materi tentang landasan filosofis. Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang didasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa. Landasan filosofis dapat diartikan sebagai berikut. Dalam pembentukan peraturan, landasan filosofis adalah pertimbangan yang didasarkan pada Pancasila dan pembuat Undang-Undang Dasar Negara. Dalam pengembangan pendidikan, landasan filosofis adalah perangkat filosofis yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan dapat membantu memahami apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan dilaksanakan. Dalam pengembangan kurikulum, landasan filosofis adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang dapat dikembangkan jadi hasil berpikir mendalam, analitis, logis, dan sistematis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum dapat mewarnai konsep dan implementasi kurikulum. Dalam penelitian, landasan filosofis adalah landasan yang logis dan lebih membumi. Landasan filosofis penelitian didasarkan pada kaidah ilmiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang asumsi dasar fasisme. Nah, di sini asumsi dasar fasisme meliputi 7 hal. Yang pertama ada kultus kepemimpinan yang merupakan seorang pemimpin karismatik menjadi pusat perhatian dan pemujaan. Kemudian menjadi pemimpin tunggal yang kuat dan mutlak. Kedua ada nasionalisme ekstrim yang merupakan fasisme menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya dan juga merupakan penganggungan negara atau ras di atas segalanya. Kemudian yang ketiga ada militerisme ekstrim yang merupakan angkatan bersenjata memiliki peran penting dalam masyarakat fasis serta menggunakan kekerasan dan kekuatan militer sebagai alat politik yang sah. Kemudian yang keempat ada anti demokrasi yang menolak demokrasi dan nilai-nilai liberal lainnya. Yang kelima ada pengendalian sosial ekonomi, negara mengontrol kehidupan ekonomi dan sosial. Yang kelima ada kolektivisme, merupakan kepentingan individu yang dikorbankan untuk kepentingan bangsa. Yang ketujuh dan yang terakhir anti komunisme yang merupakan fasisme menentang ideologi komunitas dan liberal yang dianggap mengancam persatuan bangsa dan juga menentang komunisme sebagai ancaman yang mental. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldimas Satyawan. Di sini saya akan menjelaskan
Definisi fasisme menurut para ahli politik. Jadi umumnya para ahli politik mendefinisikan fasisme sebagai ideologi politik yang mendukung pemerintahan otoriter dengan satu pemimpin atau kelompok yang berkuasa secara mutlak. Seringkali disertai dengan nasionalisme ekstrim dan penekanan pada kontrol sosial dan ekonomi. Salah satu contoh ahli politik yang membahas tentang fasisme adalah Benito Mussolini. Benito Mussolini merupakan salah satu pendiri fasisme. Menurut beliau, fasisme merupakan sistem yang menekankan kekuatan dan kesatuan negara serta penghapusan konflik kelas melalui otoritarianisme. Dan untuk tokoh ahli politik selanjutnya akan saya serahkan pada teman saya, Piana Radipianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piana Radipianti. Dan sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya. Jadi tokoh yang kedua adalah Adolf Hitler, adalah pemimpin partai Nazi Nationalsozialistische Partei di Jerman yang menjadikan negara Jerman pada tahun 1933 dan mendirikan rezim totaliter yang dikenal sebagai Nazi Jerman. Ideologi Nazi mencakup unsur-unsur fasisme dengan tambahan rasisme ekstrem dan antisemitisme. Hitler memimpin Jerman dalam Perang Dunia Kedua dan bertanggung jawab atas Holocaust. Yang ketiga adalah kepemimpinan Francisco Franco, yaitu kepemimpinan yang kuat, figur sentral. Franco menjadi pusat kekuasaan di Spanyol, mengendalikan semua aspek pemerintahan dan militer. Yang kedua adalah penolakan terhadap demokrasi liberal, anti parlemen. Franco membubarkan parlemen dan partai politik dibandingkannya dengan sistem pemerintahan otoriter. Yang ketiga adalah penekanan pada kekuasaan negara di atas individu. Negara di atas segalanya. Negara dianggap sebagai entitas yang lebih penting daripada individu. Yang keempat adalah otoritarianisme dan ultranasionalisme, yaitu kekuasaan mutlak. Kekuasaan terpusat di tangan Franco dan kelompoknya tanpa adanya mekanisme checks dan balance. Yang kelima adalah militerisme. Militer sebagai pilar kekuasaan. Militer memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kekuasaan Franco. Yang keenam adalah pemberangusan paksa terhadap oposisi. Penindasan politik. Ribuan orang dipenjara, disiksa, atau dibunuh karena menentang rezim Franco. Yang ketujuh adalah kepercayaan terhadap adanya hierarki sosial. Sistem kasta. Masyarakat dibagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fasisme adalah ideologi yang muncul di Eropa pada awal abad ke-20. Ketika banyak ketidakstabilan terjadi di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Fasisme berasal dari nasionalisme ekstrim yang bertujuan untuk membangun negara yang kuat dengan pemimpin yang memiliki otoritas absolut. Negara di atas segalanya mengorbankan kebebasan pribadi untuk kemajuan bersama. Seperti kata tokoh penting seperti Benito Mussolini dan Adolf Hitler berperan besar dalam menyebarkan ideologi fasisme yang akhirnya menimbulkan konflik besar seperti Perang Dunia Kedua. Fasisme dalam sejarah tetap ekstremisme dan totalitarianisme. Saran sebagai generasi adalah kita harus belajar dari masa lalu dan memahami bagaimana ke depannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aisyah akan membacakan pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama, apa dampak jangka panjang dari kebijakan fasisme terhadap masyarakat? Jawabannya, kebijakan fasisme dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan individu, dan polaritas sosial yang mendalam. Dampak ini sering berlanjut bahkan setelah rezim fasis berakhir, meninggalkan warisan konflik dan ketidakpercayaan. Sekian. Pertanyaan kedua, apa solusi jika ideologi fasisme muncul kembali? Untuk menghadapi kemunculan kembali ideologi fasisme diperlukan pendekatan yang komprehensif dan Untuk menghadapi kemunculan kembali ideologi fasisme diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.
Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diambil untuk mencegah penyebaran ideologi. 1. Pendidikan nilai-nilai demokrasi. Mengintegrasikan pendidikan tentang demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia ke dalam kurikulum sekolah. Kedua, kesadaran akan bahaya fasisme. Mengedukasi masyarakat tentang sejarah fasisme dan dampaknya, serta mengidentifikasi propaganda yang merusak. Ketiga, dialog terbuka. Mendorong dialog antar kelompok masyarakat untuk membangun pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Keempat, kegiatan komunitas. Mengadakan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk memperkuat rasa persatuan dan saling menghargai. Dan yang terakhir, mobilisasi masyarakat. Menggalang aksi massa yang luas untuk menentang fasisme. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.